Halo warga intelektual sekalian. Beberapa minggu yang lalu, ada subscriber channel ini yang berkomentar, "Bang, kenapa justru seakan-akan negara muslim itu diludahi oleh kafir? Diludahi oleh negara-negara kafir seperti katakanlah Israel dan lain sebagainya. Kenapa gitu ya? Israel itu kecil banget gitu, tapi Iran itu gede banget ya. Jadi ibarat semut dan gajah. Israel semut, ya, negaranya kecil banget, imut banget, kecepit lagi di beberapa wilayah gitu ya. Sementara Iran itu gede banget dengan sumber daya alam yang sangat melimpah gitu. Sementara Israel itu nggak punya sumber daya alam gitu. Tapi kenapa Israel itu lebih kuat gitu secara militer, secara teknologi dan lain sebagainya? Bisa dikatakan ya negara-negara muslim di sekitar Israel itu diludahi sama Israel. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian Amerika juga seperti itu ya. Amerika meludahi ya negara-negara muslim kalau saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang salah? Kemudian baru-baru ini masyarakat Iran sudah banyak yang mengeluh gitu ya, harga-harga naik, ya sembako naik, apa-apa naik gitu. Sementara pemerintah mereka nggak mau turun-turun gitu. Jadi pemerintah Iran sekarang ini nggak mau turun-turun guys, ya nggak mau menyerah gitu. Tapi masyarakatnya udah menyerah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa negara kafir yang sangat kecil bisa meludahi negara muslim yang sangat luas? Apa alasannya? Guru Gembul pernah mengatakan, umat muslim di zaman sekarang ini banyak seperti buih di lautan. Buih di lautan itu, mohon maaf ya, kagak punya pengaruh gitu ya. Ya cuma banyak doang gitu ya. Tidak punya sumber daya manusia. Ya pokoknya yang penting banyak-banyakin kepala gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa sumber daya manusia muslim itu sekarang terpuruk gitu? Apa alasannya? Apakah itu dipengaruhi oleh ajaran gitu? Apakah dipengaruhi oleh doktrin gitu? Apakah dipengaruhi oleh tradisi gitu? Apakah dipengaruhi oleh keadaan? Apa alasannya? Jadi saya tidak akan berpihak pada siapapun ya, saya akan ngomong apa adanya. Jadi guys, ya teman-teman muslim yang nonton video ini, please, saya tidak ada kebencian terhadap agama apapun di sini ya. Tujuan saya itu baik, supaya apa? Supaya ada perubahan. Artinya, kalau umat muslim itu bangkit, ya, umat muslim itu makin cerdas gitu ya, makin berpengaruh di dunia, maka kita juga kecipratan. Karena negara kita itu kan mayoritas muslim ya. Jadi mempengaruhi. Mayoritas itu lebih mempengaruhi daripada minoritas. Kalau mayoritas masyarakat Konoha itu SDM-nya maju, ya kita sudah jadi negara maju gitu ya. Kalau mayoritas masyarakat muslim yang ada di Konoha itu maju, kita sudah auto jadi negara maju gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali guys. Salah satu yang paling mempengaruhi kenapa SDM muslim itu runtuh gitu ya. Walaupun zaman dulu katanya ada zaman keemasan gitu ya, zaman Persia. Sebenarnya itu tidak bisa dikatakan zaman keemasan. Kenapa? Karena justru yang banyak jadi peneliti ilmuwan dan lain sebagainya zaman itu kan dikafir-kafirkan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang beragama Zoroaster juga banyak yang konversi terhadap agama Muslim saat itu. Jadi itu tidak murni dikatakan zaman keemasan gitu. Itu karena faktor daripada konversi gitu ya. Artinya, apakah itu murni daripada karena ajaran Islam itu sendiri? Sorry to say ya. Sorry to say, itu tidak murni karena ajaran Islam itu sendiri, tapi karena faktor dari luar. Justru kalau Anda jeli, kalau Anda mau membuka pikiran, kalau Anda itu tidak langsung kepanasan, sebenarnya orang-orang Persia zaman dulu itu, ya zaman keemasan itu, mereka belajar dari mana? Dari mana-mana aja mereka belajar. Ya dari filsuf Yunani mereka belajar gitu ya. Ya mereka saling belajar satu sama lain. Jadi kalau ada yang mengatakan ya tongkat
ilmu pengetahuan pertama itu umat muslim? Enggak bisa dikatakan gitu juga. Karena umat muslim yang zaman keemasan itu mereka belajar dari mana? Mereka belajar dari filsuf Yunani gitu. Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Mereka belajar dari situ. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu pure karena faktor daripada internal tradisi agama itu sendiri. Nggak bisa guys ya. Dan itulah yang kita alami sekarang ini. Bisa dikatakan kita sekarang ini kan zaman kegelapan ya. Umat muslim sekarang ini mengalami zaman kegelapan. Ya, walaupun banyak yang belum memahami bahwa sekarang ini umat muslim mengalami zaman kegelapan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya, bukan satu faktor ya. Jadi, masa kejayaan umat muslim itu runtuh pada saat kekuasaan Al-Ghazali gitu ya. Dari situ tuh ya asal muasalnya. Dari sebuah buku yang diduga mengkritik filsafat. Nah, dari situ tuh awal mulanya gitu, filsafat. Jadi filsafat saat itu diharamkan. Sebenarnya apakah filsafat itu ngarang? Jadi sekarang kan zaman sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa filsafat itu ngarang. Ngapain kita belajar filsafat? Toh itu kan karang-karangan Socrates, Plato dan sebagainya. Enggak juga guys. Buktinya Amerika berpikir rasional, berpikir maju itu karena apa? Karena filsafat. Bukan karena mereka memahami mistis, tahayul dan sebagainya, bukan. Tapi karena filsafat. Filsafatlah yang memajukan Eropa. Ya, saya tahu zaman sekarang ini filsafat nggak terlalu penting karena filsafat itu kan sudah bercabang-cabang ya. Ada filsafat sains, ada filsafat macam-macam ya, ada psikologi dan lain sebagainya, ada macam-macam ya sekarang filsafat ya. Jadi karena mengharamkan filsafat itu yang pertama, itu ibarat ini ya, pohon akarnya itu dari situ tuh mulanya kehancuran daripada peradaban umat muslim. Mengharamkan filsafat. Pertama mengharamkan filsafat dulu ya, kemudian lama-lama menganggap bahwa orang yang berpikir itu sesat gitu ya. Bahkan Ibnu Sina, Ibnu Rus zaman itu dikafir-kafirkan. Zaman itu juga sebenarnya sudah mulai gitu ya, mulai ada yang namanya kehancuran. Ya, Ibnu Sina dikafirkan ya. Itu menentang Tuhan. Ibnu Rus itu kafir. Jadi dikata-katain gitu. Jadi sampai sekarang juga seperti itu. Warga Konoha itu kalau berpikir kritis sedikit kan langsung dikata-katain, oh kamu itu kafir ya, oh kamu itu sesat ya, oh kamu itu pengen menantang Tuhan ya, kamu itu memusuhi Tuhan ya. Jadi kalau kita berpikir kritis sedikit dianggap murtad, dianggap meninggalkan agama, dianggap kritis dan sebagainya. Jadi ini susah sekali. Ini namanya budaya. Budaya itu terbentuk karena apa? Karena faktor daripada kebiasaan. Saya itu mahasiswa sastra. Dulu waktu di kampus saya itu saya belajar di Fakultas Ilmu Budaya atau FIB. Nah, saya di kampus itu dilatih mempelajari tentang budaya. Ya, kenapa budaya itu terbentuk, kenapa budaya itu kita imani gitu ya. Jadi kita pelajari itu waktu di kampus ya. Jadi budaya membenci filsafat dan membenci ilmu pengetahuan di dalam dunia muslim itu enggak semua tapi di sekelumnya itu dimulai dari apa? Dari Al-Ghazali ya. Dari situ tuh ya asal muasalnya sampai sekarang itu ya. Jadi kalau warga Konoha atau umat muslim mengatakan kita nggak maju itu karena konspirasi barat, itu salah total. Umat muslim sekarang nggak maju itu karena ya mereka aja nggak mau berpikir rasional gitu, berpikir kritis gitu. Diajak berpikir kritis maka akan kejang-kejang gitu ya. Ya, sedikit saja ditanya mereka akan mengatakan, kamu itu meragukan Tuhan, kamu itu memojokkan Tuhan ya. Jadi susah ya diajak untuk maju gitu. Dan sialnya Konoha itu mayoritas muslim ya. Jadi kalau tradisi muslim itu sudah mengalami yang namanya zaman kegelapan, ya Konoha juga kena imbasnya gitu. Kenapa? Karena mayoritas agama di Konoha itu kan muslim. Ya kita kena imbasnya. Kalian nggak curiga gitu, kenapa nggak ada negara muslim yang maju? Saya mau naik sama interview, coba sebutkan satu saja negara muslim yang maju. SDM-nya tapi ya, umat muslim ada yang lumayan sejahtera seperti Qatar, Dubai, Kuwait dan sebagainya. Tapi itu juga mengandalkan teknologi barat gitu. Ya,
pengeboran minyak menggunakan teknologi barat. Ya, mereka hanya mengelola aja sebenarnya. Ya, Qatar itu sedikit lebih jujur daripada Iran. Kalau Qatar itu seperti Iran, banyak yang korup, ya akan hancur juga gitu. Jadi teman-teman muslim yang nonton video ini, sekarang umat muslim itu mengalami yang namanya zaman kegelapan tanpa teman-teman sadari gitu ya. Ya biar dipahami gitu ya. Kita sekarang ini menjauhi teknologi. Umat muslim sekarang menjauhkan teknologi gitu. Kenapa umat muslim sekarang ini menjauhkan teknologi? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Saya tidak berpihak pada siapapun, disclaimer on-nya. Jadi banyak tuh orang mengatakan jangan salah agamanya dong, salahin orangnya. Saya tidak menyalahkan agama di sini, disclaimer on-nya. Tapi kita harus mengakui bahwa tradisi dalam beragama itu juga turut mempengaruhi kenapa kita tidak maju dalam teknologi. Gak percaya? Nih, saya jelaskan ya. Dalam agama itu kan, ini berkali-kali saya bahas ya. Di video sebelumnya saya sudah bahasnya. Dalam agama itu kan dikatakan kita harus mengimani. Ya, agama kan seperti itu. Dalam beragama kan kita tidak diajarkan untuk mengevaluasi, mengkritisi kan. Kita diajak untuk menghafal doang kan. Gak ada tuh sejarahnya agama itu mengevaluasi gitu. Gak ada. Gak ada sejarahnya mengevaluasi ajaran, gak ada. Jangan mengevaluasi, bikin aliran baru juga sudah perang ya. Perang ratusan tahun gitu. Beda mazhab juga udah perang gitu. Jadi dalam agama itu nggak ada istilah mengkritisi, nggak ada evaluasi. Nah, sementara kalau kita tidak bisa mengkritisi, tidak bisa mengevaluasi, maka kita tidak akan bisa berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu muncul karena apa? Karena kita mengkritisi kan, karena kita mengevaluasi, karena kita menganalisis gitu. Nah, sementara di sekolah-sekolah Konoha itu kan kita diajarkan pelajaran agama dan kita diajarkan untuk tidak berpikir kritis. Kita diajarkan untuk ya cukup imani saja. Contoh misalnya, kalau dalam agama bumi itu datar, ya udah cukup imani aja, nggak usah banyak tanya gitu. Nanti lu masuk neraka kalau banyak tanya. Nanti lu akan dikutuk sama Tuhan kalau lu banyak tanya. Cukup imani aja. Kalau bumi itu datar, ya udah datar aja, nggak usah banyak tanya. Jadi pemahaman seperti inilah yang jarang kita sadari. Ya, itu pemahaman dari mana ini datangnya? Dari agama itu sendiri, tradisi dalam beragama itu sendiri. Jadi jangan sedikit-sedikit mengatakan, jangan salin agama dong, salin orangnya gitu. Ya, agama mah tergantung orangnya. Ya kalau agama tergantung orangnya, berarti agamanya nggak bener dong. Ya, itu kan yang jadi permasalahan. Jadi tujuan saya itu baik, supaya ada perubahan gitu ya. Biar jangan terpuruk terus, warga Konoha kan terpuruk terus gitu ya. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan berpikir kritis, tidak diajarkan berpikir rasional, tidak diajarkan menggunakan logika, yang ada cukup imani ya, sedikit-sedikit imani gitu. Apakah di negara maju itu boleh mengajarkan agama? Ya boleh-boleh aja, tapi di rumah, bukan di kampus-kampus, bukan di sekolah-sekolah gitu. Di ruang-ruang privasi gitu. Kenapa? Karena negara-negara maju itu berpikir ya agama bisa saja mempengaruhi orang tidak berpikir kritis karena mereka sudah mengalami gitu. Orang-orang Eropa, orang-orang negara-negara maju itu mengalami bahwa mereka dulu pernah mengalami negara yang sangat terpuruk, gelap, dan sebagainya. Kenapa? Karena terlalu fanatik berlebihan dalam beragama. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, sama rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan
atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.